Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Partahi Halomon Parusip dari kelas 10 MIPA 5, absen 34. Pada video kali ini saya akan melakukan perbaikan nilai, yaitu dengan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama tentang keanekaragaman hayati dengan 3 indikator, dan pada materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang protista dengan 3 indikator. Selamat menyaksikan. Indikator 7. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara in situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Seperti contoh, taman nasional dan cagar alam. Yang kedua, yaitu secara ex situ. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan, dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Seperti contoh, kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun botani, kebun raya, dan kebun binatang. Selanjutnya yaitu indikator ke-11, menyebutkan tingkat atau takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Takson merupakan suatu pengklasifikasian makhluk hidup dengan cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Tingkatan takson dalam sistem klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, anggota dari spesies yang sama memiliki persamaan ciri umum yang sama sehingga dijadikan satu kelompok, yaitu kelompok dengan genus yang sama. Yang kedua, kelompok-kelompok genus membentuk famili. Selanjutnya, kelompok-kelompok famili membentuk ordo. Kelompok-kelompok ordo membentuk kelas. Kelompok-kelompok kelas membentuk filum, yaitu sebutan untuk hewan, dan divisi yaitu sebutan untuk tumbuhan. Hingga pada akhirnya, kelompok-kelompok filum maupun divisi membentuk sebuah kingdom. Selanjutnya yaitu indikator ke-11, menentukan sistem klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi binomial. Carolus Linnaeus adalah ahli yang meletakkan dasar pertama kali tentang binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sebelum Linnaeus, orang-orang pada zaman dahulu memberi nama tumbuhan dengan nama tunggal yang diikuti dengan sederetan nama atau kata sifat sebagai penjelasannya. Namun, cara ini tentunya tidak efektif, tidak praktis, dan sulit untuk diingat. Kemudian, Linnaeus menetapkan suatu nama tumbuhan dengan dua kata saja, serta dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genus, sedangkan untuk kata kedua adalah penunjuk spesies. Yang ketiga, huruf pertama pada nama genus ditulis menggunakan huruf besar, sedangkan huruf pertama pada penunjuk spesies ditulis menggunakan huruf kecil. Yang keempat, nama genus dan penunjuk spesies masing-masing ditulis miring ketika diketik di komputer atau diberi garis bawah secara terpisah ketika ditulis dengan tangan. Yang kelima, nama penemu atau singkatannya boleh dicantumkan, namun dicantumkan di belakang nama spesies yang dicantumkannya. Demikian penjelasan saya tentang materi keanekaragaman hayati. Indikator 1 mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Ciri-ciri umum protista yaitu yang pertama, sebagian besar protista adalah uniseluler. Sebagai makhluk uniseluler, protista membentuk koloni yang terdiri dari satu atau beberapa jenis sel yang berbeda. Yang kedua, memiliki nukleus. Seperti semua sel eukariotik, protista memiliki kompartemen sentral
yang khas yang disebut nukleus atau inti sel yang menampung materi genetiknya. Lalu yang ketiga, memiliki organel sel. Selain memiliki nukleus, protista juga memiliki mesin seluler khusus yang disebut organel sel yang menjalankan fungsi yang ditentukan di dalam sel. Yang keempat, bersifat heterotrof. Protista mendapatkan nutrisi dalam beberapa cara. Protista dapat melakukan proses fotosintesis atau heterotrof, yaitu organisme yang mencari sumber makanan dari luar berupa bahan organik. Yang kelima, berkembang biak secara aseksual. Kebanyakan protista berkembang biak terutama melalui mekanisme aseksual. Ini dapat mencakup pembelahan biner, yakni sel induk membelah diri menjadi dua sel identik atau pembelahan ganda, sehingga memunculkan beberapa sel identik. Lalu, indikator kedua, mengenali protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Berdasarkan morfologinya, protista dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protozoa, yaitu protista mirip hewan. Yang kedua algae, yaitu protista mirip tumbuhan. Yang ketiga jamur lendir, yaitu protista mirip fungi. Selanjutnya, indikator ketujuh, memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Peran negatif protista seperti yang pertama, Clostridium botulinum menyebabkan keracunan makanan atau botulisme. Yang kedua, Bacillus anthracis menyebabkan penyakit antraks pada sapi dan manusia. Yang ketiga, Streptococcus mutans menyebabkan karies atau gigi berlubang. Namun di samping itu, protista juga memiliki peran positif, diantaranya Euglena viridis sebagai indikator polusi air atau sungai, Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Selanjutnya ada Chlorella sp sebagai bahan kosmetik dan dapat diproduksi menjadi protein sel tunggal atau PST. Demikian pembahasan materi tentang protista. Baik, sekian tentang penjelasan saya mengenai materi keanekaragaman hayati dan juga mengenai materi tentang protista. Semoga apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.